Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Janisha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah novel yang berjudul Saman, karya Ayu Utami. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1998. Namun yang saya miliki ini adalah cetakan terbaru yang kemungkinan tahun 2023. Yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia yang berpusat di Jakarta. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 206 halaman. Alasan saya memilih buku ini untuk dibahas karena novel ini tuh sangat kompleks, karena mengangkat banyak isu penting dan sensitif sekaligus, seperti feminisme, politik, agama, identitas, dan konflik sosial di Indonesia. Ayu Utami sebagai penulis menggunakan berbagai sudut pandang dari beberapa tokoh yang berbeda. Terus alurnya juga maju mundur, kadang bisa maju ke masa depan, kadang juga bisa mundur ke masa lalu. Tapi justru itu yang bikin ceritanya tuh gak ngebosenin dan bikin kita tuh penasaran. Meskipun alurnya gitu, Ayu Utami tuh pinter banget ngaturnya supaya kita tuh gak bingung dan gak ketinggalan sama jejak ceritanya. Di sini tertulis 4 perempuan bersahabat sejak kecil. Syakuntala si pemberontak, Cok si binal, Yasmin yang selalu ingin ideal, dan Laila si lugu yang sedang bimbang untuk menyerahkan keperawanannya pada lelaki beristri. Tapi, diam-diam, 2 di antara sahabat itu menyimpan rasa kagum pada seorang pemuda dari masa silam. Saman, seorang aktivis yang menjadi buron dalam masa rezim militer Orde Baru. Kepada Yasmin atau Laila kah Saman akhirnya jatuh cinta? Langsung aja kita lanjut ke ringkasannya. Jadi di awal cerita novel Saman ini dibuka dengan kisah seorang gadis yang bernama Laila. Ia adalah seorang fotografer. Laila mendapat tugas dari Rosano, seorang kepala dari sebuah perusahaan minyak, untuk mendokumentasikan proyek kilang minyaknya. Di lokasi proyek, Laila bertemu dengan Sihar, seorang buruh teknik yang cerdas dan berani. Kemudian, meskipun Laila tahu kalau Sihar itu sudah memiliki istri, Laila nggak sanggup menahan perasaannya. Lalu mereka menjalin hubungan dan mulai berkembang secara diam-diam. Kadang ada ketegangan, ada hasrat, tapi juga ada rasa bersalah yang pelan-pelan tuh menghantui mereka. Suatu saat ada konflik besar akibat Sihar bersitegang dengan Rosano. Ia menolak menjalankan perintah yang dianggap tidak etis dan membahayakan. Dan keduanya pun terlibat dalam percekcokan yang sangat hebat. Karena keberaniannya Sihar membantah dan pada akhirnya Sihar dipecat saat itu juga. Setelah Sihar dipecat, tugasnya dilanjutkan oleh juniornya yaitu Hashim. Dan benar saja prediksi Sihar, gas dan zat alir di bawah padat sehingga merambat ke sumur dan akhirnya meledak. Hashim pun meninggal dunia akibat menjalankan perintah gila dari Rosano itu. Kematian Hashim bikin semua orang tuh mulai sadar bahwa konflik yang ada di sini bukan cuma soal pekerjaan ataupun bisnis, tapi soal nyawa dan keadilan. Sihar yang udah dipecat, tapi dia tuh masih peduli dengan nasib keluarganya Hashim yang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Sebenarnya Sihar tuh pengen melapor ke pihak berwenang soal ulahnya Rosano. Tapi ia tahu melawan Rosano itu nggak gampang. Rosano tuh punya pengaruh besar sehingga tuh dia bisa seenaknya menggunakan kekuasaan dia untuk menekan siapapun yang melawannya. Nah, Sihar pun meminta bantuan kepada Laila yang punya banyak kenalan dan dianggap bisa membantu. Dari situlah Laila menghubungi Saman, seseorang yang berasal dari masa lalunya, dan ia pun pernah lekat juga di hati Laila ketika remaja. Saman yang dulunya dikenal sebagai pastor bernama Wisanggeni, kini ia adalah seorang aktivis pemberani yang berjuang untuk membela rakyat kecil yang tertindas. Cerita mundur ke masa lalunya Wisanggeni, anak satu-satunya yang berhasil lahir dari rahim ibunya. Sementara 2 adiknya hilang dalam kandungan dan 1 meninggal pada hari ketiga. Ibu Wisanggeni berdarah ningrat, sedangkan ayahnya bukan berdarah ningrat. Wisanggeni adalah pastor muda yang ditempatkan di kota kecil
yaitu Prabu Muli, tempat masa kecilnya Wisanggeni. Awalnya, ia ingin menjalankan tugasnya sebagai rohaniwan dengan biasa. Namun, kerinduannya pada rumah lamanya membawa dia kembali ke sana. Ketika si Wisanggeni mengunjungi rumah lamanya, ternyata rumah itu sudah dihuni oleh pasangan muda yang sedang menanti kelahiran anaknya nanti di Jakarta. Suatu saat, pasangan itu ingin berangkat ke Jakarta. Mereka menitipkan kunci rumah kepada Wisanggeni. Sore hari, saat Wisanggeni berkunjung ke rumah lamanya, Wisanggeni mendengar suara yang memanggilnya. Yang awalnya ia kira itu adalah suara arwah-arwah adiknya. Tapi ternyata itu adalah Upi, gadis dengan gangguan jiwa yang tidak bisa berbicara meski sudah dewasa. Karena di Prabu Muli, Upi sempat membuat kericuhan, maka dari itu Wisanggeni dan beberapa warga membawa Upi kembali ke rumahnya, yaitu di Seikumbang. Kemudian Wisanggeni bertemu dengan ibu Upi serta dua abang Upi. Di sana ibu Upi bercerita bahwa ayah Upi pernah membunuh seekor penyu saat ibunya sedang mengandung Upi, dan itulah yang dipercaya menyebabkan gangguan pada Upi. Kemudian merasa prihatin, Wisanggeni akhirnya berusaha membantu Upi dengan membuatkan tempat tinggal yang lebih layak. Sejak pertama kali datang ke sana, Wisanggeni tuh melihat kehidupan warga desa di sana tuh sangat bergantung pada pohon karet, dan mayoritas penduduk di sana juga berprofesi sebagai petani karet. Konflik dimulai ketika sebuah perusahaan besar datang membawa rencana konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Mereka menjanjikan uang ganti rugi, pembangunan, dan kemajuan. Tapi di balik itu semua, tersembunyi rencana yaitu perampasan tanah. Pohon karet yang udah berdiri berpuluhan tahun lamanya dianggap tuh nggak cukup menguntungkan bagi perusahaan itu. Satu persatu warga mulai digoda untuk menyerahkan tanahnya dan menandatangani surat persetujuan. Melihat aksi itu, Wisanggeni nggak bisa diam. Ia mulai berbicara kepada warga. Ia mendorong warga untuk mereka berpikir ulang agar tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis perusahaan itu. Gak lama teror pun mulai terjadi. Pada malam hari, pohon-pohon karet milik warga tuh dibakar diam-diam, seolah-olah tuh warga sendiri yang gak bisa jaga tanah mereka. Rumah-rumah juga dilempari batu, tapi gak ada yang tahu siapa itu pelakunya. Kemudian warga juga merasa mereka tuh sedang diawasi. Lalu nama Wisanggeni mulai disebut-sebut. Wisanggeni dituduh sebagai penghasut, hingga suatu malam Wisanggeni ditangkap diam-diam dan dibawa ke suatu tempat yang gak jelas. Di sana ia disiksa selama 14 hari. Selama disiksa 14 hari itu, Wisanggeni merasa benar-benar sendirian. Tubuhnya tuh babak belur akibat siksaan itu. Ia gak tahu kapan siang, kapan malam. Hari demi hari, imannya mulai goyah. Ia mulai berpikir, mungkin dunia tuh emang gak pernah adil. Mungkin menjadi orang baik tuh gak cukup. Ia merasa Tuhan tuh terlalu diam dalam penderitaan. Setelah 2 minggu penuh siksaan, akhirnya Wisanggeni diselamatkan oleh Anson, yaitu salah satu kakak dari Upi. Kemudian Wisanggeni menghilang dari permukaan dan mengganti namanya menjadi Saman sebagai tanda pergantian identitas dan memulai hidup baru sebagai aktivis. Lalu cerita berubah sudut pandang. Di bagian ini, cerita fokus pada Syakuntala, seorang wanita yang berjuang menemukan kebebasan dan jati dirinya dalam dunia yang penuh tekanan sosial dan norma tradisional. Syakuntala ini sering mengalami konflik
dengan keluarganya dan masyarakat yang menganggap hidupnya tuh bertabrakan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Syakuntala ini suka menari, dan lewat tari ia merasa bisa mengekspresikan dirinya secara utuh. Namun di Indonesia ia merasa kecewa karena seni tari yang ia tekuni itu justru malah dianggap negatif. Seolah tari itu tuh kayak menggoda dan membangkitkan gairah laki-laki, bukannya malah dihargai sebagai karya seni. Karena merasa tidak mendapat ruang dan pengakuan di negerinya sendiri, Syakuntala akhirnya pindah ke New York. Di sana ia justru kaget dan terharu karena karyanya dihargai, bahkan dianggap sebagai bentuk seni yang punya kekuatan dan makna. Pengalaman ini membuatnya sadar bahwa pengakuan kadang datang dari luar, bukan dari tempat asal sendiri. Selain Syakuntala, dua sahabat Laila lainnya yang bernama Cho dan Yasmin. Mereka juga punya kisah masing-masing. Cho adalah perempuan Bali yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia adalah sosok yang paling santai dan terbuka soal seks dan tubuh perempuan. Ia hidup tanpa banyak beban moral tradisional dan gak pernah takut kalau bilang apa yang ia mau. Di balik sikap cueknya, sebenarnya Chok punya kepekaan yang tinggi terhadap ketimpangan yang dialami perempuan, dan ia memilih untuk hidup jujur sesuai dirinya sendiri. Sementara Yasmin, ia adalah seorang pengacara yang sukses dan ia sudah menikah dengan Lukas. Ia justru punya kehidupan yang terlihat sempurna tapi terasa kosong. Hubungannya dengan suaminya tuh terasa hambar, dan ia mulai mempertanyakan apa arti kebahagiaan dalam hidup yang dikurung norma dan peran sosial. Di titik ini, Yasmin mulai menjalin komunikasi lewat surat pribadi dengan Saman, yang dulu dikenal sebagai Wisanggeni. Surat-surat itu menunjukkan kedekatan batin mereka, semacam ruang aman untuk saling jujur tentang keinginan, luka, kebebasan yang selama ini terkekang. Dan surat-surat antara Yasmin dan Saman itu menjadi bagian penutup novel. Lewat tokoh Saman, kita bisa lihat bahwa kadang niat baik aja tuh gak cukup. Dia sempat jadi pastor yang taat, tapi akhirnya dia sadar bahwa dia harus turun langsung kalau mau bantu orang yang tertindas. Salah satu yang bikin kerasa banget itu waktu dia bilang, Tuhan terlalu diam dalam penderitaan. Kalimat itu yang nunjukin gimana frustasinya orang ketika keadilan tuh gak datang-datang. Tapi daripada nunggu, Saman lebih memilih untuk bertindak. Selain itu, lewat Syakuntala, Yasmin, Chok, dan Laila, kita juga bisa lihat perjuangan perempuan buat didengerin dan dimengerti. Meski masing-masing punya cara sendiri buat melawan dan gak ada yang sempurna, tapi semua juga ikut berusaha. Nah, kalau kalian suka cerita yang berani, bikin mikir kritis, dan penuh konflik batin yang nyata, novel Saman ini bisa banget masuk list bacaan kalian. Ini bukan buku ringan, tapi juga bukan buku yang susah dicerna. Dan yang jelas, isinya masih sangat relevan buat saat ini. Sekian dari aku, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.